Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli, mahasiswa PPG Angkatan Kedua UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 21240201999 dan nomor akun PPG 13719700344. Dalam kegiatan uji kinerja ini, insya Allah akan menampilkan video pembelajaran KD 3.7 dengan pokok bahasan Ayo Membayar Zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah, sepertinya kelihatan sehat dan luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak bapak untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah Allah. Hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya Bapak terlebih dahulu ingin mengecek kehadiran anak-anak Bapak semuanya. Edi, Mahama, Farel, Ilham, Nofrianda, Emrafi, Nadira, Naila, Sabilani, Saifana, Vanessa, Yevi, Zahra. Oke, berarti ada satu orang teman kalian yang tidak ada. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita itu cepat sembuh. Oke, baik anak bapak semuanya. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya biar lebih bersemangat, tadi telah kita awali dengan doa. Kemudian doa tadi dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pembelajaran kita insya Allah diberkahi. Berikutnya untuk lebih bersemangat, kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita kali ini kita masih membahas tentang pembahasan yang keempat. Tentang apa? Ayo membayar. Minggu yang lalu kita juga sudah membahas pembahasan ayo membayar zakat. Tapi baru sampai pada dua pokok bahasan. Yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian zakat. Masih ingat tentang pengertian zakat? Siapa yang masih ingat? Oke. Apa arti zakat? Terbagi berapa zakat itu? 1
PKT 3 di 7. Memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Tapi pokok bahasan hari ini dua. Pertama, kita akan membahas siapa orang yang berhak untuk menerima zakat, dan yang kedua, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang sudah mampu untuk membayar zakat. Sebelum kita lanjut, nah, anak bapak semuanya, silakan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Setelah ini, bapak nanti akan meminta anak bapak semuanya memberikan komentar apa yang bisa anak bapak pahami tentang tayangan tersebut. Berikutnya, mari silakan. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, dong. Tapi maaf ya, dong, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, dong. Aku dapat tagihan. Asik, dapat tagihan. Paman itu dibagi. Kenapa Dodo yang teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, dong. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena calon penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya, orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Ah, begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi meledek Dodo. Wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian zakat yang mana? Milik saya ini dari pemberian zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Benar juga ya. Apa yang dikatakan Kopis kecil ini? Terimalah ini. Semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya Pak. Saya mau permisi. Sepertinya aku boleh seperti itu. Siap. Pasti dia. Tunggu dulu. Aduh gawat. Sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih. Ada nama Pak saksikan tayangan tersebut?
dari tayangan tersebut siapa yang berpendapat? Apa? Oke, silakan Naila yang pertama. Apa yang Naila pahami dari tayangan tersebut? Bagus. Kita tak boleh mengambil hak orang lain. Silakan, Vanessa. Bagus. Ternyata walaupun dia kurang mampu menerima zakat, tapi dia punya hati untuk memberikan orang yang dia rasa dia hak untuk menerima zakat. Ada lagi? Oke, silakan Ibi. Oke, mantap. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Empat. Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Tayangan tadi menjelaskan kepada kita, ternyata kalau zakat mau dibagikan, boleh dibagikan kepada semua orang. Boleh atau tidak? Boleh. Mentang-mentang dia teman, dia kawan kita, dia minta zakat, tapi dia tak masuk, tak layak untuk menerima zakat. Boleh kita berikan zakat? Tidak, kok. Maka inilah yang diajarkan oleh Islam tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Siapa mereka yang berhak menerima zakat? Allah jelaskan dalam surat apa? Surat apa? Surat Taubah ayat 40. Baik, anak-anak semuanya. Siapa di lokal ini yang bersedia terlebih dahulu untuk membaca surat At-Taubah ayat 40? Siapa? Ada yang bersedia? Keti? Oke, bagus. Silakan Keti. Yang lain dengarkan bacaan Keti baik-baik. Silakan. Kita tepuk tangan semuanya dulu. Baik. Surat apa tersebut yang dibaca Keti tadi? Ayat berapa? Sekarang kita baca sama-sama. Bapak yang baca di awal, kalian ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Keluarkan lagi suaranya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. 1, 2, 3. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. 1, 2, 3. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Wal ghalimina wa fi sabilillah. Wal ghalimina wa fi sabilillah. Wa banis sabil. Faridatan minallah. Wallahu alimun hakim. Farel, nampak terjemahannya? Silakan baca Farel terjemahannya. Orang miskin, ambil zakat dan mengerjakan
Ayat ini menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat. Berapa orang yang berhak menerima zakat itu? Adalah siapa mereka? Ini dia berdasarkan ayat 1. Siapa yang berhak menerima zakat? Fakir. 2. Siapa lagi? Miskin. Kira-kira sama atau beda antara fakir dan miskin? Ya, dia. Yang ketiga siapa lagi? Amil. Nanti kita bahas siapa pula yang dimaksud dengan amil. Yang keempat siapa? Mualaf. Termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima? Gharim. Yang keenam? Yang ketujuh? Dan yang kedelapan? Tolong sama-sama. Siapa yang berhak menerima zakat yang pertama? Fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, misailah, wasaya, ibnu sabil. Itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Selain dari itu berhak? Tidak. Walaupun nanti banyak kelompok-kelompok yang lain yang masuk dari ini, tapi dia 8 orang inilah yang berhak untuk menerima zakat. Nah, berdasarkan tayangan tadi, kemudian berdasarkan boleh melihat kepada panduan buku kita akan lakukan terlebih dahulu diskusi. Karena Bapak akan dibagi ke dalam 3 kelompok untuk membahas siapa orang yang berhak menerima zakat dan apa saja hikmah dari melaksanakan ibadah zakat. Oke, silakan gabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan diskusi kelompok saya dari kelompok 2. Penerima zakat hamba sahaya, yang artinya budak yang harus dimerdekakan. Dampak zakatnya, dia akan merdeka dan bebas dari perbudakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi saya dari kelompok 3, yaitu tentang hikmah zakat. Ada 2 penerima, yaitu muzaki, terbagi 4. 1. Dapat membersihkan jiwa dan hati, juga membersihkan harta. 2. Menyempurnakan iman. 3. Dapat menghapus dosa. 3. Mempererat dari persaudaraan. Mustahil
memberikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novianda, kelompok 1. Karena walaupun dia orang kaya dan karena dia tuh telah masuk Islam, maka dia juga berhak mendapat kajian. Karena walaupun dia orang kaya, dia juga harus mendapatkan rasa Berhak juga untuk mendapatkan. berhak. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Ada yang menambahkan? Silakan. Siapa lagi? Iwan. Oke, silakan. Boleh berdiri, Evi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yakin Nadia dari kelompok 3. Menurut pendapat saya, menerima zakat hamba sahaya mungkin saja masih ada. Karena tapi kita mungkin tidak mengetahuinya. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2 sama-sama. Tadi kita telah sama-sama mendengar pembahasan anak-anak semuanya dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab. Semua kelompok masing-masing tampil dengan baik dan luar biasa. Untuk itu kita beri tepuk tangan kepada kelompok yang hasil kelompok masing bersama. Dari diskusi kelompok tadi, ada beberapa hal yang ingin Bapak berikan penjelasan lebih lanjut tentang orang yang berhak menerima zakat. Apa diantaranya? 1. Siapa mereka yang berhak menerima zakat itu? Adalah fakir. Nah, apa yang maksud dengan fakir? Stefana, silakan baca Stefana. Artinya fakir. Orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi fakir itu sengsara, tak punya harta, tak punya tenaga, berarti parah dia, tak sanggup. Siapa yang kedua yang berhak menerima zakat? Miskin. Oke, Rafi, silakan baca apa yang maksud dengan miskin. Orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak cukup dia. Jadi ada fakir, ada miskin. Sama atau beda mereka? Beda. Kira-kira mana yang lebih parah hidupnya itu? Fakir. Fakir. Kalau miskin dia punya kerja, punya usaha, tapi tidak sanggup. Tapi kalau fakir, biasanya orang lumpuh, cacat, tak punya usaha, tak punya penghasilan, itu biasanya kategorinya adalah fakir. Yang ketiga, siapa mereka yang berhak menerima zakat? Amil. Amil. Oke, Anda, apa yang maksud dengan amil? Pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Pengurus zakat. Tadi ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau pengurusnya itu orang kaya? Berhak dia menerima zakat? Berhak. Boleh. Tapi kalau dia mau silakan ambil, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Silakan untuk menjadi sedekah. Yang keempat siapa lagi? Nah, ini dia. Mualaf. Oke. Vanessa, apa yang maksud dengan mualaf? Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Ada yang tanya, Pak, dia artis, uangnya banyak baru masuk Islam. Berhak dia menerima zakat? Berhak juga, tapi boleh diambil, boleh tidak diambil. Karena tidak selamanya orang yang masuk Islam itu orang kaya. Ada orang yang sudah kurang mampu, karena masuk Islam dicampakkan dari keluarganya, diusir, tak diakui sebagai keluarga. Maka orang-orang seperti itu sangat layak untuk menerima zakat. Yang kelima, siapa lagi? Garing. Orang yang berhutang. Berhutang untuk apa? Untuk yang baik. Nobrianda udah besar. Dia hutang anaknya 5 orang. 1 masuk kuliah di UI, 1 masuk kuliah di ITB, 1 masuk kuliah di UIN. Dia nggak punya uang, berhutang untuk memuliakan anaknya. Maka kategorinya adalah tapi si Rafi, dia berhutang untuk judi, berhutang 100 juta. Termasuk kategori berhak menerima zakat? Tidak.
berhutang untuk yang yang berikutnya. Siapa lagi? Orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk nanti pengurus masjid. Dia berhutang, dia butuh usaha untuk melakukan sesuatu, maka kategorinya fisabilillah. Yang berikutnya siapa lagi? Ya, atau budak yang ingin memerdekakan diri. Zaman dulu banyak budak, zaman sekarang secara langsung tak ada lagi perbudakan, tapi banyak orang-orang seperti jawaban dari Evi Naila tadi, dia mendapatkan kerja paksa seperti orang-orang yang human trafficking. Pernah dengar itu? Korban perdagangan manusia. Ada bentuk lain dari perbudakan. Oke, yang terakhir siapa dia? Orang-orang yang terluka-luka dalam perjalanan. Oke, sampai di sini ada yang bertanya tentang orang yang berhak menerima zakat? Ada atau tidak? Paham semuanya? Kalau paham, kita masuk poin berikutnya. Hikmah zakat. Tadi kelompok 3 sudah menjelaskan tentang hikmah zakat. Zakat itu ada hikmahnya bagi muzaki. Apa arti muzaki? Orang yang membayar zakat. Dia yang mengeluarkan zakat. Apa hikmahnya? Satu, membersihkan harta dan jiwa supaya tak ada lagi sifat kikir dan rakus. Saya panah. Yang kedua, apa hikmah zakat bagi muzaki? Menyempurnakan iman dan menghapus dosa. Menyempurnakan iman dan menghapus dosa. Lanjut, yang ketiga, Zahra. Mendorong sikap jujur dan bertanggung jawab atas hartanya. Oke, supaya ada sikap Jujur. Yang keempat apa lagi? Walaupun dia kaya, tapi hakikatnya bukan milik dia, ada milik orang lain. Itu bagi orang zakat. Pak, bagaimana bagi orang yang tidak menerima zakat? Ada hikmahnya? Ada. Satu, apa hikmahnya? Aturan dia kafir, tak punya makan, dapat zakat. Bisa dia. Aturan dia nggak punya kerja, dapat zakat. Diberikannya untuk modal usaha. Sejahtera hidupnya. Yang berikutnya adalah sehingga orang Islam itu bersaudara, wujud dari persaudaraan saling membantu. Menghindarkan dari perbuatan jahat. Dia miskin, tak punya uang, tak punya kerjaan, perutnya lapar, istrinya lapar, anaknya lapar. Apa yang biasanya dikerjakan? Maling, curi, merampok. Dengan zakat, aturannya dia maling tertahan gara-gara dia mendapat bantuan zakat. Yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya ini dia namanya zakat produktif. Si Novrianda punya kemampuan bisa jadi membuat mebel, bikin lemari yang bagus, bikin kursi, bikin meja, tapi tak punya modal, tak punya uang. Ada orang memberikan modal zakat kepada dia, sehingga dia bisa membuka usaha yang baru, sehingga hidupnya jauh lebih sejahtera. Nah, baik anak bapak semuanya, itulah pembahasan kita tentang memahami makna zakat. Sampai sini ada yang bertanya? Ada atau tidak? Oke, kalau tidak ada, tugas kita berikutnya adalah sesuai dengan LKPD yang ada, Bapak akan bagikan. Silakan jawab beberapa pertanyaan pada lembaran SKPD berikut.
demikian, maka beratlah pembelajaran kita hari ini untuk pembahasan ayo membayar zakat. Sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang perlu kita sebutkan. Yang pertama, hari ini kita sudah mempelajari tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada berapa semuanya? Ada berapa semuanya? 8. Ada berapa semuanya? Yang pertama siapa? Ulangi ya. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang keenam? Yang ketujuh? Dan yang kedelapan? Selain itu kita juga sudah mempelajari tentang hikmah zakat. Zakat ternyata berhikmah bagi muzaki dan mustahik. Muzaki artinya zakat memberikan hikmah, mensucikan jiwa, membersihkan diri dari kotoran, menyempurnakan iman bagi orang yang mengeluarkan zakat. Bagi yang menerima, zakat bermanfaat untuk mensejahterakan hidupnya dan meringankan beban ekonomi. Inilah pembelajaran kita hari ini. Insya Allah untuk minggu berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.